Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita kembali akan menganalisa 3 buah rekomendasi saham itu yang dimiliki oleh Malindo Feedmill. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Surya Esa Perkasa, dan yang ketiga adalah Global Mediacom. Jadi kita mulai saja untuk emiten pertama, itu yang dimiliki oleh Malindo Feedmill dengan kode emiten adalah MAIN atau kita baca MAIN saja. Jadi MAIN atau Malindo Feedmill itu pada penutupan kemarin di hari Jumat 17 September 2021 itu tampak dibuka di harga Rp805 dengan rentang harganya adalah Rp795 sampai dengan Rp825, di mana ditutup itu di harga Rp815 atau menguat sebesar 15 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari Kamis yang di Rp800. Malindo Feedmill itu memiliki volume perdagangan di hari Jumat kemarin adalah sebesar Rp7,39 miliar, di mana market cap-nya adalah 1,82 triliun dengan price earning ratio itu 7,09 kali. Dimana kalau kita perhatikan itu tampak Malindo Feedmill itu paling banyak diperdagangkan di harga Rp815 itu sebesar 31.098 lot dengan 403 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di penutupan kemarin itu tampak volume overnya itu lumayan besar, jadi lebih besar dari volume bidnya, di mana total volume overnya adalah sebesar 31.166 lot, di mana bidnya sendiri hanya sebesar 16.567 lot. Jadi kalau kita perhatikan di posisi over itu pada penutupan kemarin itu paling banyak di antreannya adalah di harga Rp825, dan untuk di bidnya sendiri itu paling banyak adalah di harga Rp805. Selanjutnya kita berpindah ke price diary daripada main sendiri. Itu tampak dalam 30 hari terakhir ini main lumayan ditutup hijau sebanyak 12 hari dan ditutup merah itu sebanyak 10 hari. Dimana kalau kita perhatikan rentang harga main sendiri itu dalam 1 bulan terakhir itu adalah dari 720 sampai dengan 825. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga main sekarang yang di 815, jadi boleh dikatakan main atau Malindo Feedmill ini sudah lumayan cukup mahal. Dimana kalau kita lihat di hari Jumat kemarin itu tampak asing melakukan net foreign buy itu sebesar Rp35,75 juta, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign buy itu sebesar Rp5,79 miliar, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan net foreign buy sebesar Rp6,71 miliar. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal daripada main sendiri itu tampak di hari Jumat kemarin 17 September 2021 itu tampak Bandar Detektor memberikan informasi bahwa top 1, top 3 dan top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker CC adalah sebagai top net buyer-nya dan broker TP adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir dari main sendiri dari Bandar Detektornya, jadi kalau kita lihat main dari Bandar Detektor dalam 1 minggu terakhir tampak top 1, top 3 maupun top 5 broker itu sedang melakukan big akumulasi, di mana BK adalah sebagai top net buyer-nya dan broker PD adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastik daripada main sendiri itu tampak baru saja terjadi golden cross di hari Kamis kemarin, di mana sudah berada di posisi overbought. Dan kalau kita lihat sendiri dari volume, tampak volume perdagangan di hari Jumat kemarin itu tampak berada di atas rata-rata dari volume perdagangan 20 hari,
Dan kalau kita lihat dari sisi MACD sendiri itu tampak garis MACD ini masih berada di atas garis signal, serta dari histogram sendiri tampak bergerak sedikit menjauh dari angka 0 ke sisi positif, sehingga tren masih bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat juga dari sisi exponential moving average itu tampak MA10 itu berada di atas dari MA20 dan juga berada dari atas MA50, sehingga terkonfirmasi tren ini masih sedang menguat ke atas. Sehingga bagi kami untuk main itu memiliki support pertama adalah di Rp805 dan support keduanya adalah di Rp790, di mana resisten pertama itu ada di 835 dan resisten kedua ada di Rp850. Selanjutnya kalau kita berpindah ke sisi volume chart daripada main sendiri, itu Malindo Feed Mill TBK, tampak kalau kita lihat dari volume 20 hari terakhir itu tampak harga main sekarang yang di 815 ini sudah berada di atas volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjangnya adalah di kisaran 790 sampai dengan 801. Dan kalau kita rubah menjadi 60 hari itu tampak juga harga main itu sudah berada di atas volume chart terpanjang. Volume chart terpanjang adalah di kisaran 710 sampai dengan 730 rupiah. Mari kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini. Jadi emiten yang akan kita bahas adalah dari sisi transportasi, itu yang dimiliki oleh Surya Esa Perkasa dengan kode emiten adalah ESSA, di mana kalau kita perhatikan di hari Jumat kemarin tampak ESSA dibuka di harga Rp316 dengan rentang harganya adalah 308 sampai dengan 318 rupiah dan ditutup di 314 atau sama dengan penutupan di hari Kamis yang juga di 314 rupiah. ESSA ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 9,24 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 4,92 triliun rupiah dan price earning ratio-nya itu minus 15,81 kali. ESSA sendiri itu paling banyak diperdagangkan kemarin itu di hari Jumat adalah di harga Rp310 itu sebesar 170.641 lot dengan 896 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di bid overnya sendiri itu tampak di penutupan itu tampak di bidnya itu lebih besar dari overnya hampir 2 kali, di mana di bidnya itu tampak pada penutupan itu ada sebesar 139.091 lot dan di overnya itu hanya 78.454, di mana paling banyak antrean di posisi bid itu adalah di harga Rp308 dan di posisi over itu paling banyak antreannya adalah di Rp318. Jadi ini bid over ini itu akan berubah di pembukaan besok hari Senin. Jadi tolong diperhatikan pada pembukaan 15 menit awal itu bagaimana kondisinya sehingga cuan mania bisa mengambil keputusan juga berdasarkan data terbaru saat itu. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary dalam 30 hari terakhir itu tampak ESSA itu ditutup merah sebanyak 13 hari dan ditutup hijau sebanyak 5 hari, di mana pada tanggal 15 itu ESSA ditutup di harga 312 dan di tanggal 10 itu tampak ditutup di 308 rupiah. ESSA sendiri memiliki rentang harga dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 304 sampai dengan 370, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga ESSA sekarang yang di 314, ini boleh dikatakan ESSA sudah cukup lumayan murah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 312,35 juta rupiah. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign buy itu sebesar 459,65 juta, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing
tampak melakukan pembelian sebesar 4,12 miliar rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal daripada ESSA, itu tampak dari Bandar Detektor. Ini top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker ini sedang melakukan normal distribusi, di mana YP adalah sebagai top net buyernya dan KI adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu belakangan ini dari ESSA di Bandar Detektor, ini memberikan informasi itu hampir sama kondisinya dengan di hari Jumat kemarin. Itu YP adalah sebagai top net buyernya dan KI adalah sebagai top net sellernya. Dimana kalau kita perhatikan top 1, top 3 dan top 5 broker ini sedang melakukan big distribution. Dan kalau kita perhatikan dari sisi stochastik ini tampak baru saja terjadi golden cross, akan tetapi kalau kita perhatikan percentage-nya bergerak datar tepat di garis oversold, sehingga masih perlu menunggu 1 atau 2 hari ke depannya apakah ini akan bergerak naik ataukah akan bergerak turun. Dan dari sisi volumenya sendiri, jadi volume perdagangan tampak di hari Jumat kemarin volume perdagangan itu masih berada di bawah rata-rata 20 hari terakhir. Dan kalau dilihat dari sisi MACD-nya sendiri itu tampak baru saja garis MACD itu memotong garis signal ke atas, sehingga kemungkinan harga akan cenderung bergerak ke atas. Dan dari dari grafik histogramnya sendiri ini tampak sudah mulai sedikit berada di atas angka 0. Akan tetapi kalau kita lihat dari EMA 10, EMA 20 dan EMA 50 di mana masih bergerak turun, di mana kondisinya EMA 10 itu masih berada di bawah EMA 20 maupun 50, sehingga terkonfirmasi tren masih downtrend. Sehingga bagi kami ESSA ini memiliki support pertama di 306 dan support kedua di 300, sedangkan resistennya adalah di 320 dan 324. Sehingga kalau cuan mania tertarik untuk sabar menunggu ESSA, mungkin boleh diperhatikan dengan seksama pada saat di harga 306 atau mendekati 300 ini. Dan kalau kita lihat sendiri ESA secara volume chart, jadi kalau kita perhatikan ESSA secara volume chart itu tampak dalam 20 hari terakhir ESSA ini sudah berada jauh di bawah volume chart terpanjang, di mana harga ESSA yang sekarang di 314 adalah berada di sini, dan volume chart terpanjang dalam 20 hari untuk ESSA itu adalah di 342 sampai dengan 348. Dan kalau kita rubah menjadi 60 hari terakhir itu tampak juga harga ESSA itu berada di bawah volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang adalah di kisaran 390 sampai dengan 410 rupiah. Dan akhirnya kita akan membahas emiten yang terakhir atau ketiga. Yang akan kita bahas adalah Global Mediacom. Jadi kalau kita perhatikan dari emiten yang dimiliki oleh Global Mediacom itu tampak di hari Jumat kemarin itu dibuka di Rp274 dengan rentang harganya adalah 270 sampai dengan 276 dan ditutup ke Rp270 atau mengalami pelemahan sebanyak 4 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya atau di perdagangan penutupan perdagangan hari Kamis kemarin di Rp274. BMTR sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar 11,50 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 4,48 triliun dengan price earning ratio-nya adalah sebesar 3,90 kali. Dan kalau kita perhatikan untuk BMTR di hari Jumat 17 September 2021 kemarin itu paling banyak adalah diperdagangkan di harga Rp270, itu sebesar 245.914 lot dengan 1.293 kali transaksi,
Dimana kalau kita perhatikan dari sisi bid offernya sendiri, itu tampak di sisi bidnya itu ada antrian sebesar Rp294.402 lot, dan di offernya sendiri itu ada sebesar 116.479 lot, dimana untuk posisi bidnya sendiri itu paling banyak adalah di harga Rp268, dan untuk offernya sendiri itu paling banyak itu ada di harga Rp274. Selanjutnya kita berpindah ke price diary daripada BMTR sendiri. Itu tampak BMTR ditutup merah sebanyak 9 hari dan ditutup hijau sebanyak 7 hari. Dan kalau kita perhatikan di tanggal 9 itu tampak BMTR ditutup di harga Rp274, dan di tanggal 1 atau di tanggal 3 itu adalah di harga 278, dan kalau kita lihat di tanggal 26 itu di 278 juga. Sehingga kalau kita berpindah ke rentang harga daripada BMTR dalam 1 bulan terakhir, itu rentang harganya adalah dari Rp270 sampai dengan Rp290. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga BMTR sekarang, ini adalah tepat berada di bawah dari 1 bulan terakhir, sehingga harga BMTR ini boleh dikatakan sudah cukup murah. Dan asing sendiri itu tampak melakukan penjualan sebesar Rp4,59 miliar di hari Jumat kemarin, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar Rp6,36 miliar, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan pembelian sebesar Rp15,56 miliar. Dan kalau diperhatikan dari sisi teknikalnya daripada BMTR, itu tampak di Bandar Detektor itu memberikan informasi bahwa top 1 broker ini masih dalam posisi netral. Akan tetapi top 3 broker ini melakukan small distribusi, dan top 5 broker ini sudah mulai melakukan normal distribusi. Dimana kalau kita lihat dari broker yang paling banyak melakukan pembelian itu adalah broker CC sebagai top net buyernya, dan broker ZP adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir daripada broker detektor di BMTR, itu tampak top 1 broker ini sedang melakukan normal distribusi, top 3 broker itu sedang melakukan big distribution, dan top 5 broker itu sedang melakukan normal distribution, di mana broker DH adalah sebagai top net buyernya dan broker ZP adalah sebagai top net sellernya. Di stokastiknya sendiri ini masih terlihat tren ini masih menurun, dimana kalau kita perhatikan percentage G ini memotong percentage D itu ke bawah, sehingga terkonfirmasi masih terjadinya penurunan harga. Dan kalau kita lihat dari volume penjualannya sendiri atau volume perdagangannya, itu tampak di hari Jumat kemarin itu volume perdagangan itu baru saja menyentuh MA20, jadi rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya sendiri ini masih bergerak ke bawah, di mana garis MACD memotong garis signal itu ke bawah itu dari beberapa hari terakhir, dan juga dari histogram sendiri ini masih bergerak di bawah angka 0. Dan kalau kita lihat dari EMA-nya sendiri itu tampak EMA 10 ini baru saja memotong EMA 20 ke bawah, dan apakah akan memotong EMA 50 juga, sehingga terkonfirmasi juga dari sisi parabolik SAR ini tren masih bergerak ke bawah atau turun, sehingga bagi kami cuan mania mungkin bisa menunggu di area 262-an atau di dekat-dekat 260, sehingga agak lebih aman untuk melihat di sana. Dan kalau rekan-rekan sudah punya barang, mungkin apakah akan menambah muatan di sini ataukah akan take profit jika memang benar-benar sudah profit. Jadi bagi kami untuk BMTR ini memiliki support pertama itu di 262 dan support kedua di 256, sedangkan
resistennya sendiri itu ada di 278 dan yang kedua di 284 rupiah. Dari sisi volume chart untuk BMTR itu dalam 20 hari terakhir itu harga tampak berada di mana harga BMTR yang di 264 saat ini tampak berada jauh di bawah volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjangnya adalah di antara 277 sampai dengan 279 di sini. Dan kalau kita rubah menjadi 60 hari itu tampak harga juga cenderung masih bergerak ke bawah, akan tetapi sudah berada di bawah volume chart terpanjang. Jadi kalau kita perhatikan dari grafik harga ini belum terjadinya pullback, sehingga mungkin cuan mania bisa menunggu sedikit di bawah di kisaran 260-an di sini. Jadi semoga kedepannya dia bisa memantul. Jadi demikianlah analisa dari 3 emiten rekomendasi saham yang bisa kami sampaikan saat ini, yaitu yang dimiliki oleh Malindo Feedmill, kemudian Surya Esa Perkasa dan Global Mediacom. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.